Matahari Riau seakan membakar ubun-ubun siang itu. Debu merah dari truk-truk pengangkut buah sawit mengepul pekat di sepanjang jalan lintas timur, membuat napas terasa sesak. Di sebuah halte bus reot di daerah Perawang, seorang pemuda kurus dengan kulit terbakar matahari turun dari bus ekonomi yang penuh sesak. Namanya Bayu. Ia memanggul sebuah tas ransel kusam yang warnanya sudah pudar dimakan usia. Kakinya yang beralaskan sandal jepit berdebu melangkah ragu. 5 tahun. Sudah 5 tahun ia tidak menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Di tangannya, ia menjinjing bungkusan plastik hitam berisi bolu kemojo dan lempuk durian, oleh-oleh khas yang ia beli dengan sisa uang receh di saku. "Ojek bang," tawar seorang tukang ojek pangkalan. "Ke Simpang Beringin pak, berapa?" tanya Bayu. 20.000. Bayu merogoh saku celananya, menghitung lembaran 2000-an yang lusuh. 15.000 boleh pak, uang saya pas-pasan. Tukang ojek itu menatap penampilan Bayu dari ujung kaki ke kepala. Kaos oblong yang kerahnya sudah melar, celana jeans yang robek di bagian lutut, bukan karena mode, tapi karena aus, dan wajah yang kusut. "Ya sudahlah, naik." Motor melaju membelah kebun sawit yang berbaris rapi sejauh mata memandang. Hati Bayu berdegup kencang. Ia membayangkan wajah emak. Apakah emak masih sering batuk? Apakah emak masih duduk di kursi rotan tua di teras menunggu anak bungsunya pulang? Bayu tahu, ia pulang tanpa membawa kesuksesan yang diharapkan. Di perantauan, nasib tak selamanya mujur. Namun, rindu pada emak mengalahkan rasa malunya. Motor berhenti di depan sebuah rumah yang membuat Bayu terngangah. Rumah papan tua yang dulu dindingnya dimakan rayap itu sudah lenyap. Gantinya adalah sebuah rumah beton megah bercat krem dengan pilar-pilar tinggi. Di garasi terparkir sebuah Mitsubishi Pajero Sport putih mengkilap. "Ini benar rumah Mak Ijah?" tanya Bayu ragu. "Iya, ini rumah Bu Ijah, rumah orang paling kaya di kampung ini sekarang. Anaknya yang sulung, Pak Jeffrey, kan toke sawit sukses," jelas tukang ojek itu. Bayu menelan ludah. Abangnya, Bang Jeffrey, ternyata sudah sukses besar. Ada rasa bangga, namun terselip rasa nyeri di ulu hati. Kenapa tidak ada yang memberitahunya? Dengan gemetar, Bayu mengetuk pagar besi yang menjulang tinggi. "Assalamualaikum." Hening sejenak. Lalu pintu terbuka. Keluarlah seorang wanita dengan daster batik sutra dan rambut disanggul modern. Itu Kak Nilam, istri Bang Jeffrey. Ia memandang Bayu dengan mata menyipit, seolah sedang melihat pengemis. "Cari siapa?" Mata Kak Nilam membelalak. "Bayu?" "Kak Nilam, apa kabar?" "Bayu pulang." Bayu tersenyum lebar, hendak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Kak Nilam tidak menyambut tangan itu. Ia justru mundur selangkah menutup hidung. "Ya ampun, bau asam sekali kau Bayu. Kau ini pulang kampung atau baru keluar dari selokan?" Senyum Bayu kaku. "Maaf kak, tadi naik bus ekonomi, panas, macet di Kandis." "Mak, Bang Jeffrey, sini keluar. Lihat siapa yang datang bikin kotor teras," teriak Kak Nilam melengking. Dari dalam rumah, keluarlah Bang Jeffrey. Tubuhnya kini tambun. Perutnya membuncit di balik kaos polo bermerek. Di jarinya melingkar cincin batu akik besar. Di belakangnya, Mak Ijah berjalan tertatih dengan tongkat. "Bayu," suara Mak Ijah bergetar. "Mak!" Bayu menjatuhkan tasnya, berlari hendak memeluk ibunya. Stop!" Bang Jeffrey menentangkan tangan, menahan dada Bayu dengan kasar. "Jangan peluk-peluk Mak dulu. Badan kau kotor, penuh debu. Mak baru sembuh dari sesak napas. Nanti kuman kau nempel ke Mak." Bayu terhenti. Tangannya menggantung di udara. Ia menatap Mak Ijah yang menatapnya dengan pandangan nanar, campuran antara rindu dan kecewa. "Kau pulang, Yu?" tanya Mak pelan. "Iya, Mak. Bayu rindu, Mak." "Bawa apa kau?" tanya Bang Jeffrey to the point. Matanya melirik tas kusam Bayu. Bayu bawa lempuk durian kesukaan Mak." Bayu mengangkat kresek hitamnya. Kak Nilam tertawa cempreng. "Hahaha, lempuk.
Di kulkas kita itu penuh coklat dari Belgia, Bayu. Lempuk pasar begitu siapa yang mau makan? Paling bikin gula darah mak naik. Kak Nila menyambar kresek itu dengan 2 jari, lalu meletakkannya, atau lebih tepatnya, melemparnya ke atas meja teras yang berdebu. Sudah, sana kau mandi dulu. Mandi di kamar mandi belakang ya, dekat dapur kotor. Jangan pakai kamar mandi tamu, keramiknya baru, mahal. Nanti lecet kena daki kau, pinta Bang Jeffrey sambil mengibaskan tangan, mengusir adiknya sendiri. Bayu mengangguk lemah. Ia berjalan memutar ke belakang rumah megah itu, melewati lorong samping. Air matanya menetes, jatuh ke tanah riau yang kering. Malam harinya, suasana makan malam terasa mencekam bagi Bayu. Meja makan marmer itu penuh dengan hidangan lezat, gulai ikan patin, rendang daging, dan udang galah goreng. Bayu duduk di ujung meja, di kursi plastik yang sepertinya diambil dari dapur. Sementara Jeffrey, Nilam, dan Mak duduk di kursi jati yang empuk. Jadi, Jeffrey membuka percakapan sambil menyendok gulai kepala ikan. 5 tahun di Malaysia, jadi apa kau? Kuli bangunan, tukang kebun. Bayu menunduk, menatap nasinya. Kerja serabutan bang, kadang di pabrik, kadang bantu-bantu di pelabuhan. Cih, Nilam mendecih. Sudah kuduga. Orang kampung sini heboh bilang Bayu merantau mau sukses. Taunya pulang cuma bawa baju kotor. Bikin malu saja. Nilam, jangan begitu. Mak Ijah bersuara lemah. Toh, betul kan Mak? Potong Jeffrey cepat. Lihat tuh si Andri, anak Pak RT. Ke Batam cuma 2 tahun, pulang bawa Honda Jazz. Si Bayu, 5 tahun, sendal jepit pun sudah mau putus. Kau ini gak punya otak bisnis ya, Yu? Beda betul sama abangmu ini. Jeffrey menepuk dadanya bangga. Lihat rumah ini. Lihat mobil di depan. Ini hasil kerja keras abang main sawit. Toke-toke besar di Pekanbaru itu semua kawan abang. Kalau kau mau sukses, belajar sama abang. Tapi ya, tampang kau memang tampang babu sih. Bayu mengepal tangannya di bawah meja. Alhamdulillah kalau abang sukses, Bayu ikut senang. Senang saja nggak cukup Yu, uang. Nilam menyahut sambil mengunyah udang. Mak ini butuh biaya berobat mahal. Tiap bulan Bang Jeffrey keluarin 5 juta buat obat mak. Kau pernah kirim uang? Sepeser pun nggak pernah. Bayu terhenyak. Ia menatap Mak. Mak, Bayu. Sudahlah Yu, Mak memotong. Matanya enggan menatap Bayu. Mak ngerti kalau kau susah, tapi janganlah kau lupakan Mak. Untung ada abangmu. Kalau harap kau, mungkin Mak sudah mati di gubuk lama itu. Hati Bayu hancur berkeping-keping. Bukan karena hinaan Jeffrey, tapi karena tatapan kecewa Mak. Abang bilang uang obat Mak dari abang. Tanya Bayu lirih, natap tajam ke arah Jeffrey. Wajah Jeffrey sedikit berubah, tapi ia segera menutupinya dengan tawa keras. Ya iyalah, dari siapa lagi? Dari langit. Memang kau pernah kirim? Rekening Mak saja kau nggak tahu kan? Aku pernah titip. Titip siapa? Hantu, potong Jeffrey kasar. Sudah, makan saja nasi itu. Habiskan, jangan sisakan sebutir pun. Beras mahal. Anggap saja bayar ongkos makan, kata Nilam sinis. Keesokan harinya, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berdasi turun membawa tas kerja. Itu Pak Haryo, notaris, bisik Jeffrey pada Nilam. Wajah Jeffrey tampak tegang tapi antusias. Jeffrey menarik tangan Mak Ijah ke ruang tamu. Bayu yang sedang menyapu halaman hanya melihat dari jendela. Mak, tanda tangan ini ya, pujuk Jeffrey menyodorkan sebuah map. Ini apa Jeff? Tanya Mak bingung. Ini surat tanah Mak, biar aman kita balik nama ke nama Jeffrey. Kan Jeffrey yang urus semua bisnis sawit. Lagian kalau masih nama Mak, nanti ribet kalau Mak nggak ada. Biar si Bayu nggak bisa minta jatah, kan dia nggak kontribusi apa-apa buat rumah ini. Di luar jendela, Bayu mematung. Dadanya sesak. Tanah itu adalah peninggalan almarhum bapak yang dipesan khusus untuk tidak dijual. Tapi Jeff, ini kan warisan bapak. Hak Bayu juga ada, kata Mak ragu. Hak apa Mak? Bentak Jeffrey. Suaranya meninggi, membuat notaris itu sedikit kaget.
Rumah ini aku yang bangun. Makan mak aku yang kasih. Bayu itu cuma benalu. Kalau dia dapat bagian, nanti dijualnya buat judi atau mabuk di Malaysia sana. Mak mau tanah bapak habis. Tanda tangan sajalah mak, demi masa depan cucu mak juga. Timpal Nilam memaksa, menyodorkan pena ke tangan mak yang gemetar. Dengan berat hati dan karena takut pada bentakan Jeffrey, Mak Ijah menandatangani surat itu. Jeffrey tersenyum puas. Nah, gitu dong, aman aset kita. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Bayu masuk dengan wajah dingin. Sapu lidi masih di tangannya. Sudah puas bang? Tanya Bayu datar. Jeffrey terlonjak. Heh, nguping kau ya? Dasar tidak sopan. Kau ambil tanah mak. Kau ambil rumah ini. Kau hina aku. Aku diam bang. Tapi kau bohongi mak soal uang. Itu aku gak bisa terima. Jeffrey berdiri. Wajahnya merah padam. Apa maksud kau? Bayu merogoh saku celananya yang lusuh. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tua, lalu memutar sebuah rekaman suara. Itu rekaman percakapan telepon Bayu dengan seseorang 3 tahun yang lalu. Halo, Bang Jeffrey. Ini Bayu. Bayu sudah transfer 15 juta bulan ini. Tolong pakai buat renovasi atap rumah mak ya. Jangan lupa bilang itu dari Bayu. Terdengar suara Jeffrey di rekaman itu. Iya, aman. Nanti abang atur. Kau kirim saja terus. Jangan telepon mak langsung. Dia lagi sakit, nggak bisa dengar suara HP. Rekaman berhenti. Hening. Ruang tamu yang dingin ber-AC itu mendadak terasa panas. Mak Ijah menatap Jeffrey, lalu menatap Bayu. Jeffrey, itu suara Bayu. Jeffrey gugup. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu rekaman palsu, mak. Edit itu. Sekarang kan canggih AI. Cukup, bang. Potong Bayu. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku belakangnya. Bukti transfer bank. Bukan satu, tapi tumpukan tebal yang diikat karet gelang. Tiap bulan, mak. Selama 5 tahun, Bayu kerja 18 jam sehari di kilang besi. Tangan Bayu sampai melepuh. Kulit Bayu terbakar. Bayu kirim 80% gaji Bayu ke rekening abang Jeffrey. Bayu cuma makan nasi kuah air putih di sana. Biar mak bisa renovasi rumah, biar mak bisa berobat. Bayu melempar tumpukan bukti transfer itu ke meja marmer. Kertas-kertas itu berserakan di depan notaris yang melongo. Totalnya hampir 500 juta, mak. Suara Bayu pecah. Air matanya mengalir deras. Bayu gak minta dipuji. Bayu cuma minta disampaikan salam Bayu ke mak. Tapi abang malah bilang Bayu anak durhaka. Abang bilang ini semua uang abang. Mak Ijah mengambil satu lembar bukti transfer itu dengan tangan gemetar. Tertera jelas, pengirim Bayu Saputra. Penerima Jeffrey Hartanto, berita untuk obat mak. Jeffrey, desis Mak Ijah. Kau apakan uang adikmu? Kau bilang Bayu lupa sama mak. Jeffrey yang terpojok kini menjadi beringas. Ia menggebrak meja. Iya, memang aku yang pakai. Kenapa? Teriak Jeffrey. Urat lehernya menonjol. Aku yang jaga mak di sini. Aku yang capek antar jemput mak ke rumah sakit. Wajar kalau aku pakai uang itu sebagai upah. Kau enak-enakan di luar negeri. Aku yang jadi babu di sini. Tapi kau beli Pajero pakai uang itu, bang. Kau bangun pilar-pilar ini pakai keringatku. Bayu berteriak balik. Terus kenapa? Sekarang tanah ini sudah jadi milikku. Sah secara hukum. Jeffrey menyambar map yang baru ditandatangani mak dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kau mau apa sekarang? Hah? Kau cuma gembel. Keluar kau dari rumahku. Jeffrey, kembalikan surat itu. Mak Ijah mencoba berdiri, tapi Nilam menahannya. Duduk aja, mak. Ini urusan laki-laki. Bentak Nilam pada mertuanya sendiri. Bayu menatap abangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sakit, kecewa, tapi juga kasihan. Baik, kata Bayu pelan. Ia menghapus air matanya. Kalau itu mau abang, ambillah. Ambil semua. Tanah, rumah, uang. Makanlah darah daging adikmu sendiri. Bayu memungut tas ransel kusamnya. Jangan pergi, nak. Jeffrey, cegah adikmu, ratap Mak Ijah. Tapi Jeffrey dan Nilam hanya bersedekap dengan wajah angkuh. Pergi sana,
Jangan balik lagi kalau nggak bawa duit miliaran, seru Nilam. Bayu berdiri, menatap Jeffrey satu kali lagi. Ingat bang, di atas langit masih ada langit, dan doa orang teraniaya itu tidak ada penghalang dengan Allah. Bayu melangkah keluar dari rumah megah yang dibangun dari keringat dan darahnya, diusir seperti anjing kurap. Bayu berjalan kaki sampai ke jalan raya. Panas riau kembali menyengatnya. Ia merogoh kembali saku, mengeluarkan sebuah ponsel lain. Ia menyalakannya. Puluhan notifikasi pesan masuk. Ia menekan sebuah nomor. Halo, selamat siang Pak Bayu. Terdengar suara hormat dari seberang sana. Itu suara Pak Herman, manajer operasional PT Nusantara Sawit Abadi, perusahaan eksportir CPO terbesar di Kuala Lumpur yang memiliki cabang di Riau. Siang Pak Herman. Suara Bayu terdengar dingin, berbeda jauh dengan suara pemuda kampung tadi. Gimana Pak? Sudah ketemu keluarganya? Bapak jadi cuti seminggu? Tidak, saya balik ke Kuala Lumpur sore ini. Kirimi helikopter jemputan ke lapangan bola kaki kecamatan sekarang. Baik Pak. Oh ya Pak, soal perpanjangan kontrak vendor transportasi lokal di Riau, CV sejahtera milik Pak Jeffrey Hartanto, berkasnya sudah di meja saya. Bapak mau tanda tangan sekarang atau nanti? Bayu terdiam sejenak. Ia melihat ke arah rumah megah di kejauhan yang mulai tampak kecil. CV sejahtera, perusahaan kecil milik Jeffrey yang selama ini hidup mati dari subkontrak yang diberikan oleh perusahaan Bayu. Jeffrey tidak pernah tahu bahwa investor Malaysia yang selama ini memberinya proyek angkutan sawit adalah adiknya sendiri yang menggunakan nama perusahaan induk. Jeffrey pikir ia hebat melobi. Padahal, Bayu yang selalu menyetujui kontraknya di balik layar, demi membantu kakaknya agar punya penghasilan sendiri selain uang yang Bayu kirim. Bayu menarik napas panjang, mengingat bentakan Jeffrey pada Mak, mengingat ketamakan Nilam, mengingat sertifikat tanah yang dirampas. Pak Herman, ucap Bayu tegas. Ya Pak, batalkan kontrak dengan CV Sejahtera. Masukkan mereka dalam daftar hitam vendor. Putus semua akses kerjasama mulai detik ini, dan tarik semua truk perusahaan kita yang mereka sewa. Tagih semua utang sewa mereka yang menunggak itu hari ini juga. Hening sejenak di seberang sana. Tapi Pak, kalau kita tagih sekaligus dan putus kontrak, mereka bisa bangkrut total hari ini juga. Aset mereka tidak akan cukup menutupi penalti kontrak. Lakukan, perintah Bayu. Biarkan mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri. Saya sudah selesai menggendong mereka. Baik Pak, laksanakan. Klik, sambungan terputus. Bayu berdiri di pinggir jalan. Sebuah helikopter terdengar menderu dari kejauhan, siap membawanya kembali ke kehidupannya yang asli, sebagai pemilik saham mayoritas perusahaan sawit raksasa, bukan sebagai TKI serabutan yang mereka hina. Di rumah megah itu, Jeffrey sedang tertawa memeluk sertifikat tanah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Telepon dari kantor pusat. Wajahnya berubah pucat pasi saat mendengar kabar pemutusan kontrak dan tagihan penalti miliaran rupiah. Nilam menjerit histeris ketika debt collector perusahaan leasing mobil datang 5 menit kemudian untuk menarik Pajero yang ternyata nunggak cicilan 3 bulan. Cicilan yang biasa dibayar Jeffrey pakai uang kiriman Bayu yang kini sudah stop. Di dalam kamar, Maijah memeluk bungkusan empuk durian yang tadi dibuang Nilam. Ia memakannya sambil menangis, merasakan manis yang bercampur dengan rasa pahit penyesalan yang terlambat. Bayu tidak menoleh lagi. Hatinya sudah mati untuk rumah itu.